Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratan lidawil qulubi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-barrul karim. Ar-ra'ufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh ad-da'i ila siratin mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah hafizakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa dan terus-menerus memanjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita pada malam hari ini bisa kembali melanjutkan pengajian kita mempelajari kitab Syarah As-Salasatul Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ikhwah fillah hafizakumullah. Terakhir kita masih membahas tentang derajat keimanan kepada Allah yang ketiga, yaitu iman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwasanya Allah lah satu-satunya ilah, satu-satunya ma'bud, satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya. Jadi ini tingkatan yang ketiga. Yang pertama adalah iman kepada wujud Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyahnya Allah. Yang ketiga, ini adalah iman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita masih membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu membantah tentang oknum-oknum yang kemudian oleh manusia dijadikan sebagai sembahan. Maksudnya manusia itu kemudian mengangkat oknum tertentu, mengangkat orang-orang tertentu yang dianggap itu memiliki kedekatan tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan memang dia ciptakan sendiri oknum-oknum tadi untuk sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adalah di sini wa qala an Hudin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain. Amin. Kata beliau, wa qala an Hudin, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi Hud? Annahu qala liqaumi, bahwasanya Nabi Hud ini pernah berkata kepada kaumnya, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Atujadilunani. Ini Nabi Hud menantang kaumnya. Wahai kaumku, apakah kalian itu mau membantah saya? Fi asma'in, tentang nama-nama yang sammaitumuha antum wa aba'ukum, yang mana oknum-oknum atau Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sembahan kalian yang kalian kasih nama, dan bapak-bapak mulai yang kalian kasih nama. Artinya kaumnya Nabi Nuh itu mengangkat oknum-oknum tertentu, mengangkat entitas gitu, entitas tertentu kemudian dikasih nama. Kemarin sudah ya, maksudnya setiap agama di luar Islam itu mereka akan selalu butuh perantara. Kenapa? Karena dalam alam pandang mereka, dalam cara berpikir mereka, mereka mensifati Tuhan, zat yang maha tunggal itu sebagai sesuatu yang tidak tersentuh, ya, terlalu jauh dan tidak tersentuh. Kalau seandainya manusia umatnya ini mau minta, kalau minta langsung itu nggak nyampe. Maka mereka mengangkat perantara
Nah, perantara-perantara ini, oknum-oknum ini mereka kasih nama-nama tertentu. Kalau di negeri kita misal, kalau mereka tahu Tuhannya satu itu. Agama pra-Islam ya di Pulau Jawa ini. Mereka tahu Tuhannya satu, Sang Hyang itu satu, Tuhannya satu. Tapi mereka kalau mau panennya lancar itu mintanya sama Dewi Sri misalnya. Kenapa? Karena nanti Dewi Sri yang akan menyampaikan kepada Tuhan. Nah, itu contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan sekarang juga banyak. Kemudian oknum-oknum tertentu yang dianggap ini punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dijadikan perantara meskipun orangnya sudah meninggal. Nah, kata Nabi Hud alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, "Atujadilunani fi asma'i?" Apakah kalian akan mendebatku tentang nama-nama yang nama-nama sesembahan yang mana kalian dan bapak kalian kasih nama sendiri? Manazzalallahu biha min sultan, yang mana Allah tidak pernah menurunkan tentangnya satu dalil pun, satu petunjuk pun. Oh, kamu kalau mau apa namanya keluarganya adem, keluarganya ayam, harmonis, nanti perginya sama ini. Jadi nggak pernah ada yang seperti itu. Ya, nggak pernah ada yang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala an Yusuf annahu qala li sahibai sijni. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, bahwasanya beliau pernah berkata kepada sahibai sijni, dua penghuni penjara. Nah, ini apa namanya menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara pun berdakwah. Di dalam penjara pun berdakwah dan berdakwahnya kepada tauhid. Kita lihat. Kata Nabi Yusuf, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, "A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Masyaallah. Nabi Yusuf nanya kepada teman satu penjaranya gitu ya. Ada dua orang yang di penjara bareng Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, "A'arbabun?" Apakah rob-rob? Apakah sesembahan-sesembahan yang mutafarriqun, yang beda-beda, yang bermacam-macam. Kalian kalau mau rezeki lancar nanti mintanya sama ini. Nanti biar yang dia ini mintakan sama Allah. Kamu kalau apa namanya susah jodoh, kamu mintanya sama ini, si fulan ini. Nanti si fulan ini yang akan mintakan kepada Allah. Kamu nanti kalau misalkan biar dagangannya lancar, ini perginya ke si fulan ini. Nanti si fulan yang akan mintakan kepada Allah. Nah, arbabun mutafarriqun. Rob-rob, sesembahan-sembahan yang berbeda-beda ini khairun. Lebih baik amillahul wahidul qahar, ataukah Allah yang maha wahid, yang maha esa, lagi maha qahar, lagi maha perkasa, itu yang lebih baik? Ini Nabi Yusuf bertanya tapi maksudnya mengingkari. Artinya kalau bahasa kita itu pertanyaan retoris gitu. Apakah Tuhan-Tuhan kalian yang macam-macam itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Kemudian kata Nabi Yusuf, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Ma tidaklah ta'buduna kalian menyembah min dunih selain Allah illa melainkan asma'an sekedar nama sammaitumuha yang kalian kasih nama antum wa abaukum, kalian dan bapak-bapak kalian kasih nama ya. Ma anzalallahu biha min sultan, yang mana Allah tidak pernah turunkan tentangnya satu petunjuk pun. Kemudian kata beliau, walihada kanatir rusulu alaihi salatu wassalam yaquluna li aqwamihim. Oleh karena itulah para rasul alaihi salatu wassalam mereka bersabda, mereka berkata kepada kaumnya, "Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Ubudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Ma lakum, tidak ada bagi kalian min ilahin, satu ilah pun, satu sesembahan pun, ghairuh, melainkan Dia. Walakin abadzalikal musyrikun, akan tetapi orang-orang musyrik
abah, enggan, tidak mau, nggak mau ikut. Wattakhudhu min dunillahi alihatan. Kemudian mereka mengangkat selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan. Ya'budunahum ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah oknum-oknum tadi dibarengi dengan menyembah Allah. Mereka juga menyembah Allah. Tapi kadang di saat tertentu, tempo tertentu, keadaan tertentu, mereka menyembah oknum-oknum tadi. Mereka menyembah oknum-oknum tadi. Kalau lagi kepepet, kalau diceritakan di dalam Al-Quran, mereka nyembahnya sama Allah saja. Tapi kalau lagi suasana lapang, maka mereka nyembahnya kepada selain Allah. Kemudian, wayastansiruna bihim. Mereka minta pertolongan kepada oknum-oknum tadi, wayastaghitsuna. Kemudian juga mereka istighosah. Istighosah itu minta tolong waktu kepepet. Itu namanya istighosah. Istighosahnya tidak kepada Allah, tapi kepada oknum-oknum tadi. Kemudian kata beliau, waqad abtallallahu ta'ala ittihadal musyrikina hadhil ayata bi burhanaini aqliyaini. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membatalkan ittihadal musyrikina, pengangkatan gitu, orang-orang musyrik hadhil alihata terhadap Tuhan-Tuhan tadi, sesembahan-sembahan tadi, birburhanaini akliyaini, dengan dua dalil akli. Nah, sini sama Fadilatul Syekh, Mbah Musonif, Mbah penulis akan diceritakan, akan dijelaskan dua bukti bahwasanya Tuhan selain Allah, sesembahan selain Allah itu batil. Yang pertama, al-awwalu, yang pertama, annahu laisa fi hadil alihati allati ittakhaduha syai'un min khasaisil uluhiyah. Kata beliau, bahwasanya laisa, tidak ada fi hadil alihah, pada oknum-oknum yang disembah tadi, Tuhan-Tuhan yang disembah tadi, allati ittakhaduha, yang mana mereka angkat oknum tadi sebagai Tuhan. Jadi Tuhannya itu diangkat ya, diangkat sama mereka. Tuhan dalam artian tempat ditujukannya doa. Di tempat ditujukannya doa. Nanti kita lihat kenapa ada alasan gitu ya. Ada alasan-alasan tertentu mengapa manusia itu menjadikan sesuatu sebagai tempat mengadu, tempat meminta, tempat berdoa. Nanti kita lihat. Alasan yang pertama kenapa Tuhan-Tuhannya orang musyrik itu batil, bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka angkat itu mereka tidak mempunyai syai'un, sedikit pun min khasaisil uluhiyah. Karakteristik kekhususan dia itu sebagai Tuhan. Dia pantas dijadikan sebagai Tuhan. Kenapa? Fahya makhlukatun la tahluk. Yang disembah itu makhluk. La tahluk. Tidak menciptakan. Ada orang nyembah Syekh Fulan misalkan, yang sudah meninggal. Makhluk. Nyembah Dewa Fulan yang diangkat, makhluk. Nyembah kemudian jin penunggu laut, makhluk. Semuanya makhluk. La tahluku, tidak menciptakan. Wala tajlibu naf'an li'abidiha, dan juga mereka itu tidak bisa meraih manfaat, memberikan manfaat li'abidiha, kepada penyembahnya. Wala tadfa'u anhum dororon, dan juga nggak bisa menolak mudarat kepada yang nyembah. Nah, ini karakteristik. Kenapa orang kemudian menyembah sesuatu, menjadikan sesuatu itu sebagai tujuan untuk disembah, tujuan untuk dimintakan doa. Satu, dia menciptakan. Dua, dia ini bisa ngasih manfaat yang tidak terlihat, manfaat kasat mata bagi yang menyembahnya, atau bisa nolak mudarat, atau bisa nolak mudarat yang tidak kasat mata juga. Itu kemudian makanya orang berdoa kepada sesuatu. Wala tamliku lahum hayatan. Sesembahan selain Allah juga nggak memiliki hak untuk memberikan kehidupan. Wala mautan, dan juga mereka itu nggak punya kuasa untuk mematikan. Wala yamlikuna syai'an minas samawat,
dan sembahan selain Allah semuanya itu enggak memiliki sedikit pun sahan minas samawat, di langit maupun di bumi, wala yusyarikuna fihi, dan mereka juga bukan sekutunya Allah. Nah, kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ketiga. Ya. Wattakhudhu min dunihi. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhudhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka orang-orang musyrik, ittakhudhu, mereka mengangkat min dunih, selain Allah, alihah, Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Yang mana yang diangkat itu enggak menciptakan apapun, bahkan mereka itu yang diciptakan. Bahkan mereka itu yang diciptakan. Ada yang Tuhannya dari roti, ada yang Tuhannya dari semen, ada yang Tuhannya dari batu, ada yang Tuhannya ya, macam-macam, dari genteng. Wala yamliku li anfusihim dararan wala naf'an. Wala yamlikuna, dan mereka Tuhan-Tuhan selain Allah, sesembahan-sembahan selain Allah itu juga tidak memiliki untuk diri mereka sendiri dorran wala naf'an. Bisa menolak mudarat maupun bisa memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri loh. Nah, wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, dan mereka juga tidak punya kuasa untuk mematikan, wala hayatan juga untuk menghidupkan, wala nusyura, dan juga untuk membangkitkan. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Saba ya, ayat ke-22 dan 23. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul, katakanlah wahai Muhammad." Nah, ini menarik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk bertanya kepada orang-orang musyrik Mekah. Untuk bertanya kepada orang-orang musyrik Mekah. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, orang musyrik Mekah itu kalau ditanya Tuhannya siapa, jawabnya Allah. Ya. Kalau ditanya Tuhannya siapa, mereka jawabnya Allah. Tapi mereka nyembah oknum selain Allah. Dan bentuk sesembahan mereka, bentuk ibadahnya mereka. Mereka itu minta oknum tersebut, Lata, Uzza, Manat, Hubal, untuk memintakan kepada Allah. Dan tiap suku itu punya tokoh yang berbeda-beda. Kita lihat. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik. Ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Ud'u, berdoalah. Serulah. Mintalah. Alladzina, kepada oknum-oknum yang za'amtum, yang kalian yakini min dunillah, selain Allah. Ini tantangan. Tantangan Allah menyuruh Rasulullah untuk menantang orang-orang musyrik. Coba kalian berdoa kepada oknum-oknum yang kalian yakini itu sebagai oknum selain Allah. Bisa ngasih manfaat. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Yang kalian sembah itu, wahai orang-orang musyrik Mekah, itu la yamlikuna. Mereka tidak memiliki mithqala dzarratin. Meskipun sebesar dzarrah. Dzarrah itu tafsirannya ada dua. Yang pertama biasanya para ulama menafsirkan sebagai namlah, semut. Semut yang kecil. Itu dzarrah. Ini saya nggak tahu dzarrah itu muncul biji sawi dari mana. Saya belum tahu. Nggak saya bilang salah, tapi saya belum tahu dari mana. Tapi kalau buat baca kitab-kitab tafsir, kayak Jalalain, Ibnu Katsir, kemudian Al-Baghawi, Al-Muyassar yang kontemporer, saya menemukan dzarrah itu cuma dua. Yang pertama namlah, semut kecil. Yang kedua debu. Kalau kita membersihkan rumah, itu ada yang terbang-terbang, nah itu namanya dzarrah. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Cuma dua itu. Katakanlah wahai Muhammad, serulah, panggillah, berdoalah kepada oknum-oknum yang kalian yakini itu bisa bermanfaat selain Allah. Satu, keadaannya tidak lepas dari empat hal ini. Yang pertama, la yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka semua itu yang kalian seru, Lata, Uzza, Manat, Hubal, bahkan semuanya yang orang tujukan doa selain Allah, itu tidak memiliki mithqala dzarrah, meskipun sebesar dzarrah fis samawati wala fil ard.
baik di langit maupun di bumi. Baik di langit maupun di bumi. Artinya tidak ada kemudian di langit maupun di bumi oknum yang memiliki tempat tertentu selain Allah. Misalkan yang memiliki Gunung Semeru itu adalah Mbah Semeru misalkan. Nggak ada. Punya Gunung Semeru ya Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki Gunung Merapi Mbah Petruk misalkan. Ya yang memiliki Gunung Merapi ya Allah. Yang menguasai Laut Selatan misalkan. Nyi Roro Kidul misalkan. Ya nggak ada yang memiliki Laut Selatan ya Allah. Semua di alam semesta punyanya Allah. Satu, mereka bukan pemilik secara 100%. Kemudian wa ma lahum fihi min syirkin. Dan tidak pula lahum oknum-oknum yang kalian sembah itu fihima di langit dan di bumi ini min syirkin. Jadi sekutunya Allah. Jadi sekutunya Allah. Sekutu itu dalam artian punya saham. Oh, Mbah Petruk itu punya saham 30% dari Gunung Merapi. Yang 70% punyanya Allah. Oh, Mbah Semeru misalkan, itu punya saham 10% di Gunung Semeru. Yang 90% punyanya Allah. Oh, Nyi Roro Kidul itu punya saham 5% atau 4%. Menguasai Laut Selatan. Yang sisanya itu punyanya Allah. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya miliknya Allah. Bukan sekutunya Allah. Kemudian wa ma lahu minhum min dhahir. Dan tidak pula lahu terhadap Allah minhum mereka itu min dhahir. Penolongnya Allah. Mereka bukan pembantu Allah. Oh, bukan pemilik, bukan. Sekutu deh, sekutu. Apa serikat, 50-50, bukan juga. Ya udah pembantu deh, pembantu. Yang ngurus Allah nugasi Nyi Roro Kidul buat ngurus Laut Selatan. Allah nugasin Mbah Petruk buat ngurus Gunung Merapi, enggak ada. Semuanya Allah yang ngurus. Semuanya Allah yang ngurus. Allah mengatur segala sesuatu sendirian. Wa ma tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Tersisa satu alasan. Yaitu apa? Minta syafaat. Minta syafaat. Nah, syafaat itu apa sih? Syafaat itu secara bahasa artinya penggenap. Ya, secara bahasa artinya penggenap. Maksudnya gimana? Dibayangkan kita misalkan mau ketemu sama wali kota atau gubernur atau presiden. Pokoknya orang penting lah yang ada di atas. Kalau kita maju sendirian, itu peluang untuk ditemui kecil. Kecuali kita orang penting. Kita misalkan rakyat jelantah nih ya, pengen ketemu sama gubernur, pengen ketemu sama wali kota, maju sendirian itu susah. Nah, butuh penggenap. Ada yang nemenin. Paling enggak orang dalam. Supaya apa? Supaya gampang ketemu. Nah, itu namanya syafaat. Menurut bahasa. Terminologi bahasa. Nah, orang-orang musyrik Mekah itu mereka percaya syafaat. Mereka percaya adanya syafaat. Tapi syafaat yang mereka yakini tidak sebagaimana syafaat yang orang Islam yakini. Maksudnya gimana? Orang Islam itu meyakini bahwasanya Allah nanti di hari kiamat kan gitu kan, itu memberikan hak kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat. Jadi Allah memberikan hak khusus kepada orang-orang tertentu nanti di hari kiamat bisa ngasih syafaat. Itu syafaat yang kita yakini. Ya, itu syafaat yang kita yakini. Tapi orang-orang musyrik Mekah enggak. Mereka tahu ada syafaat, tapi syafaatnya bukan nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena mereka tidak percaya hari kebangkitan. Orang-orang musyrik Mekah tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Teman-teman bisa baca di juz amma deh. Belakang-belakang itu, juz 30 itu kan, juz amma. Itu amma yatasa alun anin naba'il adzim. Tentang apakah mereka bertanya-tanya tentang berita besar. Mereka itu nggak percaya apa? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Jadi mereka nggak percaya adanya hari kiamat, adanya hisab amal, nggak, dan seterusnya. Mereka nggak percaya. Jadi syafaat kita sama syafaatnya orang musyrik beda. Udah beda definisi. Nah, syafaat yang orang musyrik itu kayak gimana? Tadi. Bahwasanya oknum-oknum ini yang mereka sembah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu bisa membawakan permintaan mereka kepada Allah. Karena syafaat menurut mereka
itu bukan syafaat yang kayak kita, ya. Bisa dipahami ya. Jadi syafaat di sini syafaat istilahnya mereka. Bahwasanya kalau mereka pergi sendirian minta sama Allah itu nggak pede. Itu nggak pede. Akhirnya mereka bawa oknum tertentu. Misalkan Lata. Lata tolong dong mintakan sama Allah supaya Allah itu mengabulkan hajat saya. Manat, tolong dong mintakan kepada Allah supaya Allah mengabulkan hajat saya. Itu syafaat menurut orang-orang musyrik. Menurut orang-orang musyrik. Nah, kita lanjutkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah." Dan tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah. Nanti di hari kiamat gitu ya. Nanti di hari kiamat ya. Ini seolah-olah ingin mengatakan syafaat yang kalian yakin itu batil. Syafaat yang benar tuh kayak gini gitu. Syafaat yang benar itu kayak gini. Dan tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah nanti illa liman adinalah, kecuali bagi siapa saja yang telah Allah izinkan. Artinya bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika nanti di hari kiamat syafaat yang kita yakini sesuai yang kita yakini orang-orang Islam yakini itu Rasulullah Muhammad saja nggak berani langsung minta sama Allah. Syafaatul uzma itu yang disebut dengan maqamal mahmud. Maqamal mahmud, kedudukan yang terpuji. Itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta syafaat kepada Allah supaya Allah segerakan hisab. Nah, ketika di padang mahsyar itu, manusia itu ingin supaya segera ditegakkan hisab. Ingin segera supaya dihitung amal. Mereka sebagaimana ceritanya pergi ke Nabi Adam nggak sanggup, pergi kepada Nabi Nuh nggak sanggup, sampai terakhir kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah nggak langsung minta sama Allah, ya Allah segerakan hisab. Nggak berani. Rasulullah nggak berani. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah bersujud. Rasulullah bersujud di hadapan Allah dan Rasulullah memuji Allah dengan pujian yang belum pernah dipuji, belum pernah dilakukan oleh orang manapun. Nah, ceritanya begitu. Jadi ketika Rasulullah sujud, Rasulullah memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang belum pernah dipakai orang. Belum pernah dipakai orang. Kemudian setelah itu baru Allah izinkan. Wahai Muhammad, irfa' raqsa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Maksudnya sudahi sujudmu gitu kan. Berkatalah kamu akan didengar. Kamu mau apa? Didengar. Kamu minta akan diperkenankan. Kemudian baru Rasulullah memintakan syafaat supaya hisab segera ditegakkan. Nah, manusia selevel Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja nggak berani langsung minta syafaat, apalagi selain Rasulullah, apalagi oknum-oknum selain Rasulullah lebih tidak berani lagi minta langsung sama Allah. Jadi sudah habis semua alasan orang-orang mempertuhankan sesuatu. Empat alasan tadi udah gugur semua, sudah habis semua. Nah, ini tafsirannya seperti itu. Tafsirannya seperti itu. Kemudian waqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita habiskan sedikit lagi. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya dengan tujuan mengingkari. Ayusyrikun, wahai orang-orang musyrik, apakah kalian itu mau berbuat syirik? Ma la yakhluqu syai'an, kepada sesuatu oknum yang enggak menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka sendiri itu ciptaan juga. Artinya sama. Kita mau nyembah siapa selain Allah, itu artinya kita sama-sama sederajat. Sama-sama makhluk, sama-sama makan nasi gitu kan. Bukan makan nasi, sama-sama butuh makan. Sama-sama butuh minum. Apalagi nyembah manusia. Nyembah Nabi, misalkan Nabi Isa disembah. Nabi Isa itu diceritakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa dan ibunda Maryam, karena yakulani ta'am. Keduanya itu biasa makan makanan. Disebutkan bahwasanya Nabi Isa itu makan. Maka nggak pantas untuk ditujukan doa. Kita berdoa sama Nabi Isa, ya Nabi Isa tolong dong mintakan kepada Allah supaya saya rezekinya lancar dan seterusnya. Nabi Isa makan. Kalau bahasanya, kalau nggak makan berarti lemas kan gitu. Kalau nggak makan berarti lemas.
Apakah kita mau berdoa kepada Tuhan yang lemes? Kan seperti itu. Seperti itu. Jadi ayusyrikuna malayahluku. Apakah kalian akan berbuat syirik, mempersekutukan Allah kepada sesuatu yang enggak menciptakan apapun? Wahum yukhlaqun. Sedangkan mereka sendiri adalah sama-sama ciptaan. Sama-sama ciptaan itu sama-sama lemah. Wala yastati'una lahum nasron wala anfusahum yansurun. Dan mereka itu juga enggak mampu, istato'a yastati'u, mampu untuk penyembahnya itu menolong. Nggak bisa ngasih pertolongan. Nggak bisa ngasih pertolongan. Wala anfusahum yansurun. Dan juga mereka nggak bisa nolong dirinya sendiri. Artinya sama-sama butuh pertolongan. Kalau datang azab Allah Subhanahu wa taala, sama-sama butuh pertolongan Allah. Ya, sama-sama butuh pertolongan Allah. Kayak kemarin Allah takdirkan Gunung Semeru untuk meletus, semuanya itu memanggil nama Allah. Ya. Dalam keadaan begitu semuanya memanggil nama Allah. Ya Allah, tolong saya, ya Allah, tolong saya. Kenapa? Karena semuanya sama. Sama-sama makhluk. Dalam keadaan seperti itu sama-sama butuhnya siapa? Allah. Sama-sama butuhnya Allah. Nggak mungkin ada orang kemudian nyebut, ya kalau dia orang musyrik ya, nggak mungkin nyebut oknum-oknum selain Allah gitu kan. Wahai Mbah, tolong saya. Wahai, nggak bisa, nggak bisa. Semuanya pasti menyebut Allah dalam keadaan seperti itu. Kemudian kata beliau, wa idza kanat hadhihi halatil kal alihat. Kalau demikian keadaannya Tuhan-Tuhan tadi, fa innat tikhadaha alihatan, maka mengangkat Tuhan-Tuhan tadi, mengangkat oknum-oknum sesembahan tadi sebagai alihatan, sebagai sesembahan, sebagai sesuatu yang ditujukan ibadah, sebagai sesuatu yang ditujukan doa, min asfahis safahi, termasuk kebodohan yang paling bodoh. Wa abtolil batili, dan termasuk kebatilan yang paling batil. Kenapa? Karena sama-sama lemahnya, sama-sama makhluknya, sama-sama statusnya ciptaan Allah, tapi kok saling minta sesuatu yang cuma Allah saja yang mampu. Ketika datang bencana alam, yang bisa nolong ketika itu siapa? Allah. Allah cuma yang bisa nolong. Maka semua orang akan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah fitrah manusia. Itu sudah fitrah manusia. Masya Allah, kemarin kita lihat bagaimana manusia itu kemudian mengiba kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang mampu menolong baik di saat kepepet maupun di saat lapang. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar tangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita akhiri, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.